Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi pagi ini dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Pagi ini saya ingin mencoba membahas tentang saham-saham BUMN tentunya yang masuk kategori saham syariah ya. Perlu diketahui bahwa judul besarnya di pagi ini dua saham BUMN ini masih relatif murah gitu ya. Sekali lagi ini teman-teman disclaimer, masih relatif murah itu sesuatu yang sangat subjektif ya, bukan berarti teman-teman serta-merta langsung beli atau langsung mengoleksinya, tapi silakan dikaji lagi. Nah, seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang tahun 2003 nomor 19 itu mengatur tentang badan usaha milik negara yang kemudian didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, sejak 2018 Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan IDX BUMN 20. Ini artinya indeks yang berisi saham-saham BUMN ya, BUMN dan juga BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Dan itu sudah berjalan sudah 2 tahun lebih ya. Teman-teman boleh cek nanti sumbernya di idx.co.id. Nah, seleksinya atau cara men-screeningnya pertama adalah universe-nya atau semesta sahamnya itu adalah saham-saham yang BUMN dan juga BUMD atau anak-anak usahanya atau afiliasinya gitu ya. Kemudian dari dari hasil saringan BUMN dan BUMD tersebut dipilih 20 saham yang menjadi constituent index dengan mempertimbangkan faktor berikut ini. Pertama adalah nilai dan frekuensi perdagangan di pasar regulernya itu dalam 3, 6 sampai 12 bulan. Artinya sahamnya liquid ya. Kemudian juga jumlah hari transaksinya itu sudah melebihi 1 tahun, jadi artinya sudah 1 tahun lebih listing di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir yang menjadi pertimbangan adalah kapitalisasi pasarnya. Nah, untuk reviewnya sendiri itu 2 kali ya. Pertama major review Januari dan Juli, kemudian minor reviewnya bulan April dan Oktober. Kemudian effective date-nya itu berdasarkan 1 Februari, 1 Mei, 1 Agustus dan 1 November. Begitu. Jadi pengumumannya itu biasanya 5 hari sebelum tanggal efektif ya, seperti itu. Nah, ini yang terbaru ya dari 2020 sampai November 2020 sampai Januari 2021. Teman-teman bisa cek di situ, ada beberapa saham yang mungkin namanya familiar sekali dan sekarang lagi ramai dibicarakan ya. Misalnya ada Aneka Tambang, kemudian kalau perbankan kita hindari karena tidak masuk kategori syariah. Kemudian juga ada El Nusa, ada Jasa Marga dan seterusnya. Nah, dari 20-an ini kita coret beberapa yang sedang tidak masuk indeks syariah ya. Misalnya BBNI, BBRI, BBTN, BJBR, kemudian BMRI dan JSMR juga WSKT. Itu adalah saham-saham yang kita keluarkan karena sedang atau tidak masuk isi ya. Karena ada yang sedang seperti JSMR dan WSKT, ada yang memang selalu tidak masuk seperti bank-bank konvensional ini. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan seluruh saham yang BUMN, kebetulan saya suka men-screeningnya berdasarkan grupnya BUMN. Nah, ini teman-teman bisa cek di file rekap khas syariah saham namanya Ransel ya. Rekapan 9 bulan 2020. Nanti boleh cek di deskripsi untuk lebih lanjut informasinya. Jadi intinya hari ini saya ingin menyeleksi saham-saham BUMN atau afiliasinya atau anak usaha atau cucu usahanya yang kita kaji secara fundamental berdasarkan laporan terakhir Q3. Singkat cerita teman-teman, saya sudah membuat analisisnya. Mungkin lain kali saya jelaskan analisisnya seperti apa, tapi intinya saya hanya menggunakan 2 rasio saja saat ini, yaitu price to earning dan price to book. Nah, ternyata hasilnya ini ya disclaimer, jadi ini informasi saja, bukan jual beli atau rekomendasi beli jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, yang pertama adalah Nusa. Nusa ini bergerak di bidang perminyakan yang merupakan sahamnya sebagian dimiliki oleh Pertamina. Dan kita cek kapitalisasinya 2,6 triliun, pendapatannya 5,7 triliun, laba bersihnya 187 miliar dan ini berimbas kepada return on equity-nya hampir 7%, kemudian price to earning-nya 10,65 dan price to book value-nya di 0,72. Artinya ini masih di bawah nilai bukunya. Dari data yang saya peroleh nilai bukunya sekitar 500-an ya teman-teman. Jadi sekarang kalau harganya masih 360-an, ada potensi untuk penilai bukunya seperti itu teman-teman ya. Harga nilai per lotnya sekarang 36.400 atau 364 rupiah per lembar per hari kemarin.
Satu lagi saham yang menarik menurut saya karena ini adalah dua besar saham dengan perkalian PER dan PBV yang masih rendah gitu ya. Ini adalah Elsa, yang kedua adalah WG. WG ini teman-teman adalah anaknya Wijaya Karya. Kita bisa cek di sini Wijaya Karya bangunan gedung, kapitalisasinya 2,3, pendapatannya 2,1 triliun, laba bersihnya 131 miliar, return on equity-nya 8,04, lebih tinggi dibanding Elsa tadi. Tapi dia beda sektor ya. Kalau tadi di sektor pertambangan, ini di sektor properti konstruksi. Price to earning-nya juga 13,6. Ini mungkin cenderung relatif lebih murah ketimbang saham-saham konstruksi lainnya. Kemudian price to book-nya juga masih 1, masih belum melonjak begitu. Dan harga per lotnya masih Rp24.800 atau Rp248 per lot. Jadi ketika kita mengkaji saham BUMN, ada dua saham yang secara rasio harganya itu masih rendah dibanding dengan saham-saham BUMN lainnya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek lagi nanti di antara 30-an saham yang terafiliasi BUMN itu mana lagi yang lebih menarik. Ini hanya berdasarkan laporan fundamental masa lalu atau kinerja masa lalu di 9 bulan 2020. Jadi teman-teman boleh cek lagi nanti mana yang lebih baik ya. Demikian, jangan lupa subscribe channel ini kalau memang bermanfaat dan bagikan juga ke teman-teman lainnya. Mudah-mudahan di video berikutnya kita akan membahas lagi hal baru dan menarik lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.